Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Soler Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Vivo V19 dan kasusnya handphone ini mati total habis terkena air ya. Dan di sini bisa kita lihat di kaca kamera belakang itu masih ada sisa-sisa airnya ya, semacam berembun seperti itu. Kemudian sebentar lagi kita akan bongkar saja ya, kita cek bagaimana keadaan dalamannya karena ini kata usernya sudah 2 harian ya, sudah 2 harian sejak di bawah renang sih sebenarnya, jadi terkena air ketika renang gitu. Oke, kemudian ini kita bongkar saja ya. Jadi di sini kita ingin berbagi pengalaman saja ya buat teman-teman pemula khususnya yang suka ngoprek-ngoprek handphone. Jadi ketika kita dapat kerjaan handphone yang terkena air dalam posisi mati total seperti ini ya, kita kerjakan, kita terima saja ya, kita kerjakan, kita bongkar, kita lihat. Dan biasanya handphone yang terkena air itu pasti ada yang konslet ya, biasanya konslet seperti itu karena pada saat terkena air ini baterainya masih ada isinya. Oh ya, ini bisa kita lihat airnya masih lumayan banyak di bagian belakang, walaupun ini katanya sudah 2 hari yang lalu ya kata usernya, tapi airnya sudah masih banyak seperti ini ya. Jadi kita berbagi pengalaman saja buat teman-teman user juga. Ketika handphone sendiri terkena air misalnya, kalau berani membongkar silakan bongkar saja, bersihkan ya. Yang paling penting kita bersihkan, kita keringkan. Oke, bisa kita lihat atas bawah masih tersegel ya, handphonenya masih tersegel semua, dan ini sudah bisa dipastikan handphone belum pernah dibongkar. Oke, kita buka dulu untuk penutup bagian atasnya dulu ya, kita cek mesinnya, kita bisa lepaskan baterainya dulu ya. Jadi ketika handphone terkena air terus baterainya itu ada isinya, tentu saja di situ pasti ada tegangan arus pendek ya, atau konsleting. Maka dari itu secepatnya dibongkar dan kita keringkan, karena ini semakin lama kita biarkan itu malah semakin parah ya. Jadi mesinnya bisa korosi, karatan dan sebagainya. Oke, untuk soket baterainya bisa kita lepaskan biar lebih aman, kemudian kita akan bersihkan. Dan mudah-mudahan ini hanya bagian belakang saja ya, tidak sampai ke LCD. Ini untuk soket fleksibel ya, ada 2 fleksibel. Ini tapi bukan V19 fleksibel, LCD-nya nyambung di bawah ya. Jadi ini fleksibel yang menghubungkan ke baut bawah sama yang menghubungkan ke sambungan soket LCD, karena V19 ini kalau tidak salah itu fleksibel dari soket LCD-nya ada di bawah, dia semacam ada sambungan seperti itu. Oke, kita lepaskan semua antenanya juga, kemudian coba kita congkel. Ini agak sedikit, oh di sini masih ada baut satu di bawah fleksibel volume on off ya. Kita lepaskan bautnya. Kemudian kameranya juga kita lepaskan semua saja ya, sambil kita cek nanti apakah soket-soketnya, konektornya ini ada yang korosi ataupun bagaimana. Dan mesin sudah kita lepaskan. Untuk di bagian mesinnya lumayan kering karena masih ada penutupnya tadi ya. Kita cek soket kameranya tadi juga masih lumayan bersih. Kita bersihkan dulu. Ini kelihatannya belum parah untuk mesinnya, walaupun sudah 2 hari ya. Kita keringkan, belum parah karena belum banyak yang jamuran, hanya sedikit saja. Jadi mungkin hanya di bagian belakang saja ya. Kemudian kita akan tes untuk tegangan baterainya, apakah konslet. Sebentar, kita cek saja ya, apakah ada yang konslet. Kelihatannya aman. Oh ini sorry, apometernya tidak saya perlihatkan, tapi saya rasa untuk tegangan di konektor baterainya aman, tidak konslet ya. Jadi secara keseluruhan ini tidak konslet, tapi
kenapa handphonenya bisa mati. Kita bersihkan saja dulu ya, kita bersihkan dulu semua perlengkapannya. Ini yang bezelnya ini juga kita bersihkan saja dulu. Ada kerak sedikit-sedikit walaupun tidak basah untuk yang di bagian sini, tetapi kita keringkan saja ya. Kemudian untuk bagian bawah kita bongkar, karena yang saya tadi bilang untuk handphone Vivo V19 soket LCD nya ada di bawah ya, jadi kita akan bongkar. Apakah aman untuk soket LCD nya? Karena biasanya kalau handphone terkena air itu pasti soket atau jalur lampu pada soket LCD nya itu pasti gosong biasanya ya. Ini ya, ini fleksibel LCD nya ya, ada di bawah, ada hitam-hitam dikit. Nah, ini yang menghubungkan ke mesin atas. Kemudian ini apa ya, oh ini soket pinjer sidik jari ya. Sepertinya tidak begitu parah, cuma ada yang menghitam, nanti kita cek lebih lanjut. Ada sedikit menghitam untuk yang di konektor soket fleksibel LCD ya. Kita coba lihat dulu, atau kita bersihkan saja dulu ya. Kita bersihkan. Dan untuk yang di mesin tadi tegangan baterai aman, tidak ada yang konslet. Tetapi kenapa, oh ini kita teropong, ternyata ada yang menghitam di jalur yang paling pinggir ya. Mungkin jalur lampu itu sempat gosong ya, tapi kayaknya tidak begitu parah. Nanti kita kerik-kerik saja, kemudian kita solder ulang. Mudah-mudahan itu hanya korosi, kemudian hanya sekedar renggang, nanti bisa kita solder ulang ya, tidak sampai putus jalur seperti itu. Kita panasi dulu. Jadi kita di sini bereksperimen ya, mengerjakan handphone mati total akibat terkena air, dan ini untung-untungan juga ya. Apakah handphone bisa hidup kembali, karena memang posisinya mesinnya mati. Oke, ini kita zoom dekat dulu ya. Ada dua jalur, yang paling pojok ya, yang paling pojok nih yang saya tunjuk ini menghitam. Ini bisa dipastikan, mungkin kemungkinan besar ini adalah jalur lampu positifnya ya, karena memang kebanyakan handphone terkena air pasti jalur lampu yang dihajar ya. Dan biasanya kalau jalur lampunya ini udah gosong seperti ini, untuk IC lampu aman karena dia sudah putus di situ, tidak sampai ke IC lampu ya. Nah, ini coba kita iseng-iseng saja ya. Coba kita pasang. Apakah handphonenya ada tanda-tanda kehidupan, atau memang jalur lampunya mati terus baterainya sudah terlanjur habis, atau bagaimana? Karena ketika kita cek tegangan itu tadi tidak ada yang konslet ya, ternyata memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita lihat-lihat dulu, ini bisa kita coba kita rapikan dulu ya. Untuk jalur lampu yang ada di fleksibel LCD nya ini kita kerik-kerik, sepertinya masih tidak putus jalur. Ini kemungkinan hanya renggang saja karena korosi ya. Kita kerik-kerik dulu, seperti biasa saya menggunakan teropong ya agar lebih kelihatan, karena ini kecil sekali ya. Kita akan solder ulang. Mudah-mudahan untuk LCD nya, jalur lampunya ini aman,
Karena yang tadi kita lihat di bawah mesin itu tidak ada air ya, hanya di atas mesin saja atau di casing belakang ya, tidak masuk ke LCD. Kita rapikan dulu, kita cek untuk jalur lampu yang kelihatan menghitam atau gosong tadi. Dan nanti kita bisa setelah ini kita cek mesinnya ya, tapi mesinnya tidak ada yang konslet, memang cuma tidak tahu apakah ada short halus. Bisa jadi karena biasanya short halus itu ketika kita menggunakan MBR itu juga tidak terasa panas ya, jadi agak susah juga. Tapi tidak masalah, kita solder dulu dan pastikan ini jalur lampu yang ada di soket LCD ini aman dulu ya, baru nanti kita lanjut cek mesinnya. Oke, kita akan coba lagi ya, kita coba cas atau coba kita nyalakan setelah kita solder ulang tadi soket atau jalur lampu pada LCD nya. Tetap sama, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, kita pasang untuk on off nya, kita nyalakan sama saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya kira ini saya akan cancel dulu ya, karena di meja yang satunya saya banyak kerjaan. Nanti kita sambung kembali 2000 years later. Oke, dan ini sudah proses lumayan lama, sekitar 2 jaman ya, sekitar 2 jam saya kerjakan, dan akhirnya handphone ini bisa menyala. Kita akan coba pasang baterainya, kita nyalakan dulu, dan nanti setelah teman-teman lihat bahwa handphone ini sudah bisa menyala, baru nanti saya akan jelaskan seperti apa yang saya kerjakan sehingga handphone ini bisa menyala ya. Sebentar, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, handphone menggunakan kunci layar, kita tes di sini untuk touchscreen-nya juga aman ya, dan handphone sudah bisa menyala kembali. Oke, kita akan matikan dan kita akan cas posisi menyala. Posisi mati ya, kita colok casan. Kita akan lihat handphone bisa mengecas, ada logo petir. Sebentar kita tunggu sampai ada persentase baterainya. Oke, sudah ada persentase baterainya, bahkan baterainya bisa dikatakan 50% ya, segitu ya. Oke, dan kita akan perlihatkan apa yang kita kerjakan tadi sesudah kita istirahat tadi ya. Dan ternyata di sini permasalahannya adalah ini, ada kutu kecil di sini seperti kapasitor ya di bagian sini, dan ini ada short halus. Walaupun ketika kita cek tegangan itu tidak ada yang short, tetapi ketika kita colok casan di sini terasa hangat. Ya, ini barangnya. Kutunya seperti ini. Ya, ini jenis kapasitor dan ini short ya atau konslet. Kemudian setelah ini saya congkel, saya lepaskan dari sini dan handphone langsung menyala. Ini posisinya ada di atas, saya tidak tahu juga ini fungsinya apa ya. Fungsinya apa saya tidak tahu. Yang penting ketika kita lepas ini, itu handphone bisa menyala, bisa mengecas ya. Walaupun sekali lagi ketika kita cek tegangan baterai tidak ada yang short, tetapi permasalahannya ketika kita cas atau colok casan itu di situ anget. Kalau tidak kita colok casan tidak ketahuan ya. Oke, buat teman-teman, jadi untuk kasus handphone terkena air itu tidak selalunya sama seperti apa yang saya kerjakan, karena ketika ada yang komponen yang konslet itu bisa di mana saja, letaknya di mana saja, posisinya berbeda-beda ya. Jadi tinggal kita
mencermati aja, ngeceknya yang teliti, diurut satu-satu. Jadi intinya ya kasus sama tapi beda penanganan seperti itu ya. Dan ini tadi juga sempat kita solder ulang di bagian soket LCD yang di jalur lampu ya. Tadi kita juga sudah kita rapikan dan ternyata biang keroknya di sini yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Biang keroknya utuh seperti ini. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobek Nota. Mantap ya. Nota gajah ini coy. Tapi kan susah. Masa tegangan baterai kan nggak masalah ya? Hah? Tegangan baterai kan aman ya. Jebule ning kono sote. Ya.